Halo semuanya, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Monkey King 2014. Film ini menceritakan tentang Sun Wukong yang diperankan oleh Donnie Yen adalah seekor monyet yang lahir dari batu surgawi. Dia memperoleh kekuatan maha dahsyat yang tak tertandingi. Sebelum lanjut ceritanya, saya ingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Jadi buat kalian yang belum menonton filmnya, lebih baik menonton filmnya terlebih dahulu. Tanpa mau berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam inti cerita. Jadi sejak awal dunia, para dewa langit sudah mengemban tugas menjaga keamanan dunia, yaitu mengendalikan para dewa, manusia, dan siluman. Namun, siluman tak mau tunduk pada para dewa langit. Selama ratusan ribu tahun, siluman terus berusaha untuk menaklukkan ketiga bangsa tersebut, bagaimanapun caranya. Sehingga terjadi perang antara dewa dan para siluman. Lalu di sebuah peperangan, dewa langit bertarung melawan siluman kerbau yang ingin mengambil alih kekuasaannya. Kemudian, Dewa Langit mengubah pedang yang digunakannya menjadi sebuah naga raksasa. Kemudian sang dewa berhasil menendang siluman tersebut hingga dia jatuh kembali. Kedua tangan siluman lalu diikat olehnya. Namun sebelum sang dewa berhasil menghabisi siluman, seorang dewi datang memohon untuk tidak membunuhnya. Dia adalah adik dari Kaisar Langit sekaligus istri dari sang Raja Siluman. Dia ingin memberikan kesempatan kepada siluman agar para dewa dan siluman bisa hidup berdampingan. Sang dewa kemudian mengampuni siluman tersebut, namun dengan syarat semua siluman mendapat hukuman, yaitu dia diasingkan ke gunung berapi. Dan mereka tak akan diizinkan kembali ke langit, termasuk sang dewi yang menjadi kekasih siluman. Namun jika mereka melanggar hukuman tersebut, semua siluman akan dimusnahkan. Lalu Dewi Nuwa yang melihat hancurnya istana langit, kemudian mengorbankan dirinya untuk menjadi ribuan kristal yang bisa memperbaiki istana langit. Dia juga membangun gerbang langit agar para siluman tak bisa masuk. Lalu istana yang sudah hancur itu pun kembali seperti semula. Lalu sebuah kristal dari Dewi Nuwa kemudian jatuh di sebuah gunung, yang kemudian kristal tersebut akan melahirkan sebuah bayi keras sakti. Di Istana Langit, Dewi Guan Yin datang menemui Guru Putih. Dia memberitahukan bahwa seekor kera sakti telah terlahir dari kristal Dewi Nuwa. Dia kemudian meminta Guru Putih untuk menemui kera tersebut dan mengajarinya agar menjadi makhluk yang baik. Dan kisah petualangan sang kera sakti dimulai. Karena sejak lahir hidup di alam liar, sang kera sakti juga berperilaku seperti kera lainnya. Lalu datang Guru Putih untuk menemuinya. Sang kera kemudian memanjat pohon yang sangat tinggi. Lalu di sana dia melihat sebuah kupu-kupu yang sangat cantik. Sang kera lalu menangkap kupu-kupu tersebut dan dia pun jatuh ke tanah. Namun ketika dia membuka tangannya, kupu-kupu tersebut sudah mati. Lalu dengan kesaktiannya, Guru Putih kemudian menghidupkan kembali kupu-kupu tersebut. Sang kera yang penasaran lalu meminta Guru Putih untuk mengajarinya. Setelah itu, Guru Putih berubah menjadi burung raksasa dan membawa sang kera terbang menuju tempat pelatihan. Di tempat pelatihan, para dewi berkumpul. Guru Putih kemudian menamai kera tersebut Sun Wukong. Sun Wukong kemudian belajar ilmu bela diri seperti murid lainnya. Di tempat lain, para siluman kemudian merencanakan untuk mendapatkan kembali tempat mereka di Istana Langit melalui Sun Wukong. Namun mereka memerlukan bantuan orang dalam di langit untuk membuka gerbang selatan. Dia adalah Erlang Shen yang mengendalikan setengah pasukan langit. Di tempat pelatihan, sementara temannya berlatih, Sun Wukong terlihat malas-malasan. Karena diajak terus-menerus, Sun Wukong kemudian bertarung melawan seorang temannya. Dia kemudian berubah-ubah menjadi wujud lain, seperti capung, harimau, badak, hingga seorang dewi. Lalu datang Guru Putih untuk menghentikan aksi Wukong tersebut. Wukong kemudian diajak Guru Putih untuk pergi. Di pinggir sebuah tebing, mereka kemudian membicarakan takdir Sun Wukong. Wukong kemudian melihat kelihatan dari takdirnya. Lalu sang guru kemudian meminta Wukong untuk pergi mencari jati dirinya sendiri. Wukong kemudian berpamitan kepada guru dan pergi meninggalkannya. Di tempat lain, Erlang Shen bertemu dengan Raja Siluman. Raja Siluman kemudian meminta bantuan Erlang untuk menembus gerbang langit.
Di desa para kera, siluman batu sedang menyerang desa mereka. Kemudian datang Wukong untuk menyelamatkan para kera. Karena tak mau terus-menerus desa mereka diserang oleh siluman, para kera kemudian meminta bantuan Wukong untuk memberi mereka senjata agar bisa melindungi diri. Berpindah ke tempat lain, ketika beberapa siluman sedang makan bersama, datang Raja Siluman menemui mereka. Raja Siluman meminta siluman rubah untuk membantunya. Dia memintanya untuk pergi ke Gunung Huaguo untuk mencari teman lamanya. Kemudian Wukong menyelam ke dalam lautan untuk mencari senjata bagi para kera. Lalu tiba-tiba seekor ikan raksasa memakan Wukong yang sedang menyelam. Wukong yang sudah ditelan kemudian menghajar ikan tersebut dari dalam perutnya hingga mati. Lalu Wukong bertemu dengan seorang raja laut. Wukong lalu menjelaskan niatnya untuk meminjam senjata, tetapi raja laut malah menyuruh pengawalnya untuk membunuh Wukong. Tetapi Wukong yang sakti berhasil melewati serangan yang dihadapinya. Setelah itu, baru sang raja laut mau memberikan senjata yang diinginkan oleh Wukong. Tapi sebelum dia pergi, Wukong melihat sebuah pakaian yang sangat bagus milik sang raja. Wukong lalu mencobanya dan membawa kabur pakaian tersebut. Tak cuma itu saja, Wukong juga melihat sebuah tongkat raksasa yang katanya dapat mengendalikan banjir dan lautan. Selama berabad-abad, tongkat tersebut tidak bisa ditarik oleh raja manapun, sehingga membuat Wukong penasaran. Wukong kemudian mencoba menarik tongkat raksasa tersebut dari dasar laut. Dan ternyata, dia berhasil mencabut tongkat tersebut dan mengubahnya menjadi sangat kecil. Setelah tongkat itu tercabut, kemudian terjadi tornado air yang menghancurkan istana Raja Laut, dan Wukong langsung pergi begitu saja. Lalu di kerajaan siluman, terjadi sebuah tsunami besar yang akan menghancurkan istana mereka, tapi dengan kesaktiannya, Raja Siluman dan Dewi kemudian membakukan gelombang yang akan menghancurkan istana mereka. Di tempat lain, beberapa siluman yang dipimpin oleh gadis siluman rubah datang ke desa kera. Lalu dengan senjata pemberian Wukong, para kera kemudian membuat para siluman itu tak berkutik. Dengan kondisi tak berdaya, siluman rubah kemudian mengingatkan Wukong bahwa dia adalah teman lamanya. Setelah mendengar cerita siluman, Wukong kemudian membebaskan para siluman tersebut. Wukong lalu bertanya mengapa dia datang ke desa kera. Lalu siluman rubah itu menjawab bahwa rumahnya telah hancur karena terkena tsunami. Wukong lalu mempersilahkan para siluman tersebut untuk tinggal di rumahnya. Sun Wukong lalu mengajak siluman rubah untuk pergi jalan-jalan. Di Istana Langit, Raja Laut datang menemui Erlang Shen. Dia kemudian mengeluhkan istananya hancur dan dirampok oleh siluman kera. Erlang kemudian menyuruh bawahannya untuk menangkap siluman kera tersebut. Kembali ke Wukong, Sun Wukong yang belum mengenal siluman rubah kemudian berkenalan. Jadi nama siluman rubah itu adalah Rusue. Kemudian Wukong yang sedang bercerita dengan Rusue dikejutkan dengan bola api yang tiba-tiba ditembakkan ke arah mereka. Lalu datang seorang utusan langit yang bernama Naza yang akan menangkap Wukong. Wukong dan Rusue kemudian terbang menghindari kejaran Naza. Naza terus menembakkan bola api ke arah mereka, hingga bola api kemudian membakar ekor Rusue. Karena mereka terbang di atas laut, Wukong kemudian menjatuhkan Rusue ke laut. Dia kemudian ditolong oleh para siluman dan kera, sementara Wukong berduel di udara dengan Naza. Karena Wukong sangat lincah, Naza kemudian menggunakan gelang saktinya untuk menangkap Wukong. Lalu ketika dia akan membakar Wukong, Raja Siluman datang dan membalikkan bola api ke arah Naza. Wukong kemudian kembali menemui Rusue yang sudah berada di desa kera. Lalu Raja Siluman datang menemui mereka. Wukong lalu diberitahu bahwa siluman yang membantunya adalah seorang Raja Siluman. Lalu di Istana Langit, Erlang Shen bertemu dengan Kaisar Langit. Dia memberitahunya bahwa Sun Wukong telah berbuat jahat dan berhubungan dengan para siluman. Lalu datang Guru Putih yang menginterupsi pembicaraan mereka. Dia kemudian meluruskan perkataan Erlang Shen kepada Dewa Langit. Lalu setelah mendengar perkataan Guru Putih, Kaisar Langit kemudian meminta Sun Wukong agar dijaga dan dididik. Kembali ke Wukong, Raja Siluman kemudian menghasut Wukong untuk menjadi Kaisar Langit.
Wukong yang tertarik kemudian pergi dan belajar untuk menjadi Kaisar Langit. Sementara itu, Raja Siluman bertemu kembali dengan Erlang Shen. Dia lalu memberitahu bahwa meskipun Wukong sangat kuat, tapi dia belum mampu menghancurkan gerbang langit, sehingga dia memerlukan sebuah pil sakti. Kembali ke Wukong yang sudah sampai di gerbang langit, dia kemudian mencoba memasuki gerbang tersebut meski sudah dilarang oleh Erlang Shen. Dengan modal nekat, Wukong lari memasuki gerbang langit, dan ternyata Wukong berhasil memasuki istana langit. Setelah berhasil masuk, Wukong lalu menjelajahi istana tersebut. Dia lalu bertemu dengan Kaisar Langit yang sedang bersama kuda naga. Lalu beberapa saat kemudian, pasukan langit yang dipimpin oleh Erlang Shen dan Guru Putih menemui mereka. Wukong kemudian menceritakan keinginannya untuk menjadi seorang dewa. Namun, menjadi dewa tidaklah mudah, membutuhkan pengalaman dan latihan dalam waktu yang lama. Sang Kaisar kemudian memberi tugas kepada Wukong sebagai penjaga dan pelatih kuda naga langit. Wukong kemudian dibawa menuju tempat pelatihan kuda naga. Beberapa saat kemudian, datang Erlang Shen menemui mereka. Dia lalu memecut para kuda naga untuk mendisiplinkan mereka. Namun karena Wukong tak mau diatur, Wukong kemudian membebaskan para kuda naga untuk mencari makan. Wukong kemudian pergi menunggangi kuda naga yang mana pasukan penjaga di belakangnya. Wukong lalu bersembunyi di sebuah pohon persik yang buahnya hanya bisa dinikmati oleh raja tertentu saja. Lalu para dewi yang melihat aksinya tersebut langsung menceramahinya. Karena muak dengan perkataan para dewi, Wukong kemudian berteriak. Teriakan tersebut ternyata membuat para dewi yang menceramahinya langsung diam mematung. Erlang kemudian membawa para dewi kembali ke istana. Lalu tiba-tiba Wukong menyerang Erlang dari belakang. Erlang yang sudah marah itu pun kemudian menggunakan tombaknya untuk menghentikannya. Namun aksinya dihentikan oleh Sang Kaisar Langit. Sang Kaisar kemudian menceramahi Erlang. Namun Erlang menyadari bahwa itu adalah tipu daya dari Sun Wukong yang menyerupai Sang Kaisar. Wukong kemudian kabur dari tempat tersebut. Di tempat lain, para siluman sudah bersiap menunggu perintah dari Raja Siluman. Mereka akan membuatkan kapak bagi sang raja untuk mengalahkan Kaisar Langit. Namun, istri sang raja yang merupakan adik dari Kaisar Langit datang. Dia lalu mengingatkan suaminya untuk melupakan dendam kepada para dewa langit. Namun, sang raja tak memedulikan ucapan istrinya tersebut. Para siluman kemudian masuk ke sebuah kuali besar dan mereka hangus terbakar. Lalu jadilah kapak yang dipenuhi oleh kesedihan dan kebencian. Sun Wukong kemudian tiba di sebuah tempat pembuatan pil sakti. Pil sakti yang dimaksud adalah sebuah kuali raksasa yang di dalamnya berisi api. Di sana terdapat seorang dewi yang sedang membuat pil sakti untuk Kaisar Langit. Lalu Wukong diberitahu bahwa pil sakti akan membuat kesaktian para dewa berlipat ganda setelah meminumnya, yang dimana satu pil setara dengan 30.000 tahun latihan. Dan tempat menyimpan pil sakti adalah tempat terlarang di langit. Jika berani memasukinya akan dihukum. Tapi diam-diam, Wukong memasuki tempat tersebut. Lalu Guru Putih yang mengetahuinya langsung menarik Wukong dari tempat tersebut. Lalu Erlang Shen dan pasukannya juga datang untuk menangkap Wukong. Erlang kemudian menyuruh bawahannya untuk memukuli Wukong yang sudah terikat. Erlang juga terus memucut Wukong hingga dia sampai di pinggir kuali yang di dalamnya dipenuhi oleh api. Namun Wukong malah melompat ke dalam kuali yang berisi api tersebut. Wukong kemudian menemui takdirnya seperti yang ada di dalam mimpinya. Lalu dengan kekuatan api dan petir, Wukong berhasil melepas tali yang mengikatnya. Wukong lalu menyerap semua energi yang ada di tempat tersebut. Lalu beberapa saat kemudian, kuali yang berbentuk seperti telur itu meledak dan Wukong keluar dari dalam. Wukong yang baru mendapat energi tambahan kemudian langsung menghajar Erlang Shen. Mereka kemudian terlibat duel maut.
Lalu dengan tongkat sakti miliknya, Sun Wukong menghajar Erlang Shen. Erlang kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun Wukong tak akan membiarkan dia pergi begitu saja. Dia terus mengejar Shen sampai ke desa para kera. Ternyata desa tersebut sudah hangus terbakar, dan semua teman Wukong juga ikut mati terbakar, termasuk siluman rubah. Wukong terus mencoba menghidupkan kembali mereka dengan kekuatannya, namun tak ada yang berubah. Karena putus asa, akhirnya Wukong mengubur mereka semua. Beberapa saat kemudian, Raja Siluman datang. Dia berkata bahwa tempat tersebut sudah dihancurkan oleh tentara langit. Raja Siluman kemudian menghasut Wukong untuk membenci para Dewa Langit. Raja Siluman juga mengajak Wukong untuk bekerja sama menghancurkan Dewa Langit. Wukong yang marah kemudian pergi menuju gerbang langit. Segala serangan penjaga gerbang dapat dengan mudah diatasi. Setelah semua penjaga mati, Wukong kemudian mulai menghancurkan gerbang langit yang membatasi siluman dan dewa. Sementara itu di tempat lain, Raja Siluman ternyata menggunakan ilmu hitam untuk menipu Wukong. Dia lalu memaksa Rusue untuk berkorban demi dirinya. Setelah itu, akhirnya Wukong berhasil menghancurkan gerbang langit. Kaisar mengetahui aksi Wukong tersebut, kemudian menyuruh pasukannya untuk menyerang Wukong. Lalu terjadi pertarungan di udara antara siluman melawan pasukan tentara langit. Semua itu tidak ada apa-apanya dibanding kesaktian Wukong. Dia kemudian pergi untuk menemui sang kaisar, namun hal tersebut tidak akan mudah baginya karena para tentara berbaris menjaga sang kaisar. Wukong kemudian menggunakan trik 1000 bayangan milik Naruto untuk menembus pertahanan tentara langit. Beberapa saat kemudian, Raja Siluman mulai menyusul Wukong ke Istana Langit. Kemudian sang kaisar berubah ke mode naga dan mulai menyerang Wukong. Di tempat lain, Raja Siluman mengundang siluman-siluman untuk menyerang Istana Langit. Guru Putih yang baru datang kemudian melawan ilmu hitam dari Raja Siluman. Namun Raja Siluman dapat dengan mudah menghentikannya. Wukong yang melihat hal tersebut kemudian mulai menyadari bahwa dia telah diberdaya oleh Raja Siluman. Kemudian Raja Siluman terlibat duel udara melawan Kaisar Langit yang berada dalam mode naga. Dengan kapaknya, Raja Siluman terus memukul sang kaisar hingga sang kaisar terlihat mulai kewalahan. Kaisar kemudian tergeletak lemah dan terlepas dari mode naganya. Sementara itu, Wukong terlibat pertarungan melawan Erlang Shen. Dengan tongkat sakti miliknya, Erlang bukan siapa-siapa di hadapannya. Wukong kemudian memukul Erlang Shen hingga terpental. Lalu ketika Erlang Shen meminta bantuan Raja Siluman, sang Raja Siluman ternyata juga menipunya. Ketika Raja Siluman akan menghabisi Erlang Shen, Wukong tiba-tiba menyerang mereka dari bawah. Wukong kemudian mengejar Raja Siluman yang kabur. Lalu terjadi duel maut antara Wukong dan Raja Siluman. Wukong kewalahan melawan Raja Siluman hingga tongkat sakti miliknya direbut. Sang Raja Siluman kemudian memukul Wukong dengan tongkat saktinya hingga dia pingsan. Di alam bawah sadarnya, Wukong kemudian mendapat ceramah dari ibunya. Setelah itu, dia lalu terbangun dan kembali melawan sang raja dengan kekuatan penuh. Wukong lalu berhasil merebut kembali tongkat sakti miliknya dari tangan sang raja. Wukong dengan tongkat saktinya kemudian kembali melawan sang raja. Ketika sang raja sudah hampir kalah, dia kemudian masuk ke dalam mode raksasa kerbau. Tak mau kalah, Wukong juga ikut-ikutan masuk ke mode raksasa kera. Wukong yang dalam mode raksasa kera kemudian berhasil memotong salah satu tanduk dari raksasa kerbau dan melempar tubuhnya. Mereka berdua kemudian kembali ke mode normal, dan siluman kerbau kemudian berubah ke mode hewan, dan dia pun bertemu dengan istri dan anaknya. Sementara itu, Wukong kemudian bertemu kembali dengan Kaisar Langit. Setelah itu tiba-tiba langit berubah. Lalu datang sang Buddha yang akan mengurung Wukong di bawah gunung 5 jari sebagai hukuman dari kesalahannya. Wukong akan dikurung hingga dia mulai tercerahkan dan mendapatkan takdirnya yang baru. Dan film pun berakhir.
Sekian alur cerita film The Monkey King yang bisa saya ceritakan. Jika ada saran, kritik, atau rekomendasi film, silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Jika kalian suka dengan konten ini, silahkan subscribe agar saya bisa lebih bersemangat dalam membuat konten. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.